Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi S dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Islam Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah proyek untuk membongkar laptop Asus X441B dan akan menjelaskan tentang fitur-fitur atau komponen-komponen yang ada di dalam laptop Asus ini. Oke, langsung saja mari kita mulai ke videonya. Jadi langsung saja kita bongkar laptop ini. Oke, ini keyboardnya sudah tidak berfungsi ya, tapi dia masih nyala. Dan seharusnya harus di-update lagi dengan SSD karena laptop ini belum memakai SSD. Oke, langsung saja kita bongkar. Setelah kita membongkar komponen-komponen yang ada di dalam laptop Asus ini, kita akan review dulu ya. Ini apa ya? Ini adalah casingnya. Ini mungkin sudah tergabung ya. Ini casing. Nah, sedikit saya jelaskan tentang fungsi casing. Casing adalah sebagai rumah bagi perangkat keras atau komputer atau laptop lah sejenisnya. Jadi semacam pelindung dari motherboard itu sendiri. Nah, dan komponen-komponen lainnya. Jadi yang terdapat dalam casing itu adalah motherboard itu sendiri, prosesor, memori, dan lain-lainnya. Casing juga menjadi tempat dudukan untuk harddisk dan kalau di sini belum mempunyai SSD langsung bawaan, jadi DVD, misalnya kaset lah, dia nanti tempat kaset di sini ya, karena belum ada bawaan SSD-nya langsung. Oke. Jadi ini casingnya ya. Casing itu sebagai rumah atau sebagai penutup pelindung bagi motherboard agar lebih aman nantinya. Dan umumnya memang setiap komponen komputer, laptop, HP, dan alat elektronik lainnya pasti menggunakan casing untuk menutup atau melindungi mesin atau motherboardnya di dalamnya nanti. Oke. Sebelum itu kita bersihkan dulu ya sedikit. Ini agak berdebu. Wow, bukan agak berdebu sekali. Setelah itu kita akan mereview nantinya motherboardnya. Nah, setelah bersih seperti ini, kemudian kita akan menjelaskan tentang power supply. Nah, khususnya kalau di laptop, power supply itu sendiri terdapat pada chargernya atau casnya ya. Dia berada di dalam sini. Nah, apa itu power supply? Power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyediakan tegangan langsung ke komputer. Nah, menyediakan tegangan langsung ke komputer atau laptop ya. Kalau komputer sendiri, power supply-nya berada di dalam casingnya biasanya, power supply-nya. Tapi kalau di laptop power supply itu berada pada chargernya atau casnya yang berfungsi untuk menyediakan tegangan langsung kepada komputer atau laptop dalam casing yang membutuhkan tegangan. Jadi power supply ini
menyalurkan tegangan listrik ke dalam ke dalam baterai ini. Kemudian baterai ini menyalurkan ke motherboard dan lain sebagainya. Ya, itulah penjelasan power supply. Nah, kita lanjut lagi ke motherboard ya. Nah, ini dia motherboard dari Asus. Asus berapa ya tadi itu? Saya lupa ya, nanti saya terangkan serinya di layar. Jadi ini motherboard dari Asus ya. Kemudian ini namanya dan kemungkinan besar ini bisa di-upgrade ya, kalau nggak salah bisa di-upgrade RAM-nya, ditambahkan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang motherboard, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu motherboard. Nah, ini dia motherboardnya. Sorry, nggak terlalu kentara. Oke, ini dia motherboardnya. Motherboard adalah papan sirkuit dengan sejumlah soket dan slot yang digunakan untuk menghubungkan sebagai atau berbagai perangkat keras hardware ke pembangun atau komputer. Jadi power supply ini adalah tempat untuk menghubungkan semua perangkat keras pada laptop atau komputer. Jadi ini semacam sirkuit ya. Ini semacam sirkuit atau tempat untuk menggabungkan semua komponen-komponen hardware untuk yang membangunkan atau pembangun komputer itu sendiri, komputer atau laptop ya. Ya, ini dia penampakan motherboardnya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan tentang apa sih itu port atau porta komputer. Merupakan titik koneksi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dengan perangkat eksternal atau internal seperti modem, printer, smartphone, hard drive, CD, ROM, drive, DVD, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, port itu adalah ini, dan ini. Bedanya port dengan soket sendiri adalah slot fisik di motherboard yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen penting pada laptop. Nah, soket itu sendiri seperti ini ya. Ini semua. Ini adalah soket-soketnya. Ini tempat tempat headset kalau tidak salah ya. Oh tidak, ini tempat chargernya ya. Oke, ini dia. Itulah bedanya soket dan port. Sebenarnya sih sama kegunaannya, memang fungsinya. Tapi port itu adalah komponen yang menghubungkan antara alat-alat eksternal di luar seperti flash disk dan lain sebagainya. Kemudian kalau soket dia sebagai slot fisik. Nah, inilah dia contohnya. Ini slot fisiknya ya semua. Oke. Kemudian kita akan menjelaskan tentang ini, RAM. Oke. RAM adalah akronim komputasi umum yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Terkadang disebut sebagai memori PC atau memori saja. Pada dasarnya, RAM adalah memori jangka pendek komputer atau laptop. RAM adalah tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer atau laptop untuk menjalankan aplikasi dan membuka file-file Anda. Jadi istilahnya RAM itu adalah penyimpanan sementara untuk membuka aplikasi atau seperti membuka aplikasi. Ketika kita menggunakan aplikasi, maka otomatis data atau
cara menjalankan pengoperasian aplikasi itu akan dijalankan oleh RAM ini untuk sementara waktu. Nah, kebetulan RAM di RAM di laptop saya ini kemungkinan bisa di-upgrade. Saya tidak tahu ya, saya kurang ilmu untuk menjelaskan, tapi kayaknya ini soket untuk menambahkan atau mengupgrade RAM tersebut ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang baterai CMOS. Nah, saya akan menjelaskan kemungkinan ini adalah baterai ini. Tunggu saya berterang. Nah, ini dia. Nah, baterai CMOS itu sendiri adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Saya kurang terlalu paham ya cara kegunaannya, tapi sepertinya dia sebagai baterai yang mampu mengaktifkan tanpa adanya aliran listrik. Mungkin fungsinya saya kurang tahu ya, fungsinya dengan baterai laptop langsung ya, tapi CMOS itu sendiri, fungsi CMOS itu memang untuk digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik ya. Oke, itulah fungsi dari baterai CMOS ini. Kemungkinan ini ya, saya kurang terlalu tahu ya apakah ini atau ini, tapi kalau saya lihat untuk laptop ini kayaknya ini. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang prosesor pada laptop ini. Nah, prosesor apa sih itu prosesor? Prosesor itu sendiri adalah komponen utama ataupun otak utama pada laptop atau komputer. Prosesor terletak di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasional perangkat komputer atau laptop karena semua perintah dimulai pada prosesor. Nah, bentukan prosesor itu sendiri pada laptop ini seperti ini ya. Kemungkinan dia ada di bagian bawah, tapi saya tidak bisa membuka ini karena alat saya kurang memadai ya. Takutnya nanti murnya rusak, jadi saya tidak membongkarnya. Nah, memang rata-rata atau hampir semua ya prosesor itu terletak pada pertengahan motherboard itu sendiri, dan yang paling kentara lah, yang paling mencolok. Nah, inilah gambaran prosesor ya, sorry ya saya detailkan. Ini dia gambaran prosesor. Oke, prosesor itu adalah otak, jadi yang memerintahkan semua program terlaksana adalah prosesor ini sendiri. Nah, prosesor itu adalah otak dari komputer itu sendiri, kesadaran lah istilahnya, kesadaran pada komputer itu sendiri. Nah, kemudian sekarang kita akan menjelaskan tentang kabel SATA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kabel SATA itu sendiri? Yang dimaksud dengan kabel SATA itu SATA itu singkatan dari Serial Advanced Technology Enhancement, yang merupakan standar industri untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard disk, HDD, SSD ke motherboard komputer itu sendiri. Nah, gambaran dari kabel SATA itu seperti ini ya. Jadi dia akan dicolok nantinya ke motherboard itu sendiri ya. Begini. Seperti ini ya. Ada juga di sini, cuman agak susah ya saya lihatkan. Akan saya bantu. Nah, ini dia kabel SATA. Oke, ini juga. Tapi umumnya ya. Cuman saya belum mempunyai saya ini kabel SATA di harddisk ya. Jadi dia akan dicolok ke motherboard itu sendiri. Mana motherboardnya itu? Ini dia colokan harddisknya. Ini dia ya colokannya. Nanti harddisknya akan dicolok ke sini, akan terhubung. Kalau SSD-nya
Mungkin laptop ini belum memiliki SSD ya. Nah, itulah penjelasan tentang kabel SATA. Kabel SATA. Oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang kemudian penjelasan tentang kabel jumper. Kita akan menjelaskan tentang kabel jumper. Sorry ya, karena ini belum saya cabut ya baterainya. Saya tidak bisa cabut karena alat saya kurangnya. Nah, kita akan menjelaskan tentang kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor. Nah, ini dia pin konektornya. Ini dia pin konektornya. Oke. Pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Nah, jadi kita tidak perlu solder antara komponen satu dengan komponen lainnya. Cukup dicolok ya, dia dicolok seperti colokan ya. Oke, intinya kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai kondektor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik itu sendiri. Oke, ini dia penampakan dari kabel jumper ya. Oke, ini dia penampakan dari kabel jumper. Sekarang kita akan menjelaskan tentang hard disk dan SSD. Nah, hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen, foto, musik, video, program, referensi aplikasi, sistem operasional maupun konten-konten digital disimpan di dalam hard disk. Hard disk juga berupa dua macam ya. Hard disk itu ada yang eksternal, ada juga yang internal. Saya punya contohnya yang internal. Ini internal, ini internal, dan ini hard disk eksternal. Ini 1 terabyte ya, kalau tidak salah. Nah, ini hard disk eksternal yang saya gunakan, tapi kayaknya rusak ya. Nah, fungsinya adalah sebagai penyimpanan seperti tadi, dokumen, foto, musik, video, program, referensi aplikasi, sistem operasional maupun konten-konten digital tersimpan di dalam hard disk ini sendiri. Nah, bedanya hard disk dengan SSD. SSD menyimpan data dalam memori flash, sementara hard disk menyimpan data dalam disk magnetik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan lebih rincinya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pemasangannya ya. Setelah kita bongkar dan bersihkan laptopnya, kita akan memulai memasang kembali komponen-komponen dari laptop ini sendiri. Kita akan memasang komponen dari laptop ini. Akan pasang dulu motherboardnya.
ngebahasnya agak ribut ya, agak ribut. Ribut sekali. Oke. Oh, kayaknya ada yang goyang ya di dalam. Tapi recovery semuanya normal. Oke, normal kan. Oh, kayaknya bagian dalamnya sini ada agak goyang-goyang. Ya, kita lihat. Oke, normal kembali. Tapi kayaknya sambungan antara PC dan motherboardnya tadi yang bermasalah ya. Tapi semuanya bisa nyala kembali. Oke, mungkin itu saja. Cukup pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.